Di tengah malam yang gelap, seorang pria berseragam tentara berdiri tegap menghadapi puluhan preman yang mengancam kedamaian kampungnya. Mereka menantang keberaniannya, tapi siapa sangka pria itu adalah TNI Kopassus yang tak kenal takut. Apa yang terjadi selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat novel story di seluruh Indonesia, selamat datang di channel kita yang penuh kisah inspiratif dan penuh makna. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita keren berikutnya. Mari kita mulai perjalanan kisahnya dengan penuh keberanian dan harapan. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Mentari pagi menembus celah-celah pepohonan di sebuah kawasan pasar tradisional di pinggiran Surabaya Timur. Hiruk-pikuk suara pedagang, klakson motor, dan teriakan tukang sayur saling bersahutan. Namun di antara keramaian itu, ada satu sosok yang tampak asing. Bukan karena pakaiannya, tapi karena auranya. Pria itu mengenakan kaos polos hitam, celana jeans lusuh, dan sandal swallow. Di tangannya tergenggam plastik berisi beberapa bahan dapur. Wajahnya datar, tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ditolak mentah-mentah saat mencoba parkir motornya di tepi pasar. "Parkir di sini bayar, bos," ucap seorang pria berbadan kekar yang mengenakan rompi bertuliskan Grip. Matanya menatap tajam. Di belakangnya, dua temannya tengah asik mengobrol sambil mengisap rokok. Pria berkaus polos itu menoleh pelan. Tatapannya hening. Tak ada amarah, tak ada ketakutan. Hanya sunyi yang justru membuat preman itu kesal. "Loh, kok malah diam? Nggak denger? Parkir di sini bayar." Preman itu kini menepuk bahu si pria dengan kasar. Suara tepukan itu cukup keras, membuat beberapa warga sekitar menoleh. Tapi si pria hanya bergeming. Ia menatap dalam seolah sedang membaca isi hati lawan bicaranya. "Berapa?" tanyanya pelan. 15.000. "Biasanya cuma 5.000, jawabnya kalem tapi dengan suara yang berat. "Aturan baru, bos, atau mau saya buat ribet nih?" Tukas preman sambil menyeringai. Kini wajahnya semakin dekat, tercium bau alkohol dan keringat yang menyengat. Pria itu menarik napas pelan. "Kalau saya mau ribet, kamu nggak akan suka hasilnya." Preman itu tertegun. Ada sesuatu dari suara pria itu, bukan keras, tapi punya bobot. Tapi ia tak ingin tampak lemah di depan teman-temannya. Ia mendesis, "Sok-sokan kamu, cuma orang biasa. Mau coba-coba ngelawan Grip?" Si pria meletakkan plastik belanjaannya perlahan ke atas motor. Satu tangannya menyentuh pinggang, tepat di bawah kaosnya. Gerakannya pelan, nyaris tak terlihat. Tapi saat itu juga, udara di sekitar mereka seperti berubah. Tatapan kosongnya berubah. Tajam, dinginnya mengiris. Dari kejauhan, seorang pria tua yang tengah menjual kerupuk di trotoar mendadak berbisik ke temannya. "Itu bukan orang biasa." Temannya menyipitkan mata. "Maksudmu?" "Itu si Bram, Kopassus aktif. Tapi sekarang lagi cuti dinas." Aku kenal betul tatapan itu. Itu tatapan orang yang sudah biasa melihat kematian. Langit Surabaya mulai menua. Matahari meninggi, tapi hawa panas belum mampu mengusir bayang-bayang ketegangan di depan pasar. Preman parkir berbadan kekar itu masih berdiri di depan Bram, menyeringai seolah menang padahal ia tak sadar. Dirinya sedang bermain-main di mulut harimau. Bram tetap diam. Ia tahu betul medan perang tidak selalu berlumpur dan berdarah. Kadang, medan itu hanya sebuah sudut sempit parkiran, dengan saksi mata yang tak tahu apa-apa, dan lawan yang terlalu percaya diri pada keberingasan semu. "Mas, sudah. Biar saya aja bayar," ujar seorang ibu penjual jamu yang kebetulan lewat. Suaranya gemetar. Ia tahu betul siapa Bram, tapi Bram hanya menggeleng. "Terima kasih, Bu. Biar saya yang urus." Sekilas pikirannya melayang ke masa lalu.
Beberapa minggu lalu ia baru kembali dari penugasan di pedalaman Papua. Di sana, ia kehilangan 2 rekan satu tim akibat penyergapan. Darah, peluru, dan trauma adalah bagian dari hidupnya. Tapi justru itu yang membuatnya lebih menghargai hidup dan tahu batas sabar. Hari ini ia hanya ingin hidup normal, belanja dapur, masak sendiri, menikmati cuti tanpa harus menyentuh senjata. Tapi rupanya, dunia tak sebercanda itu. Jadi gimana nih, Bos? Bayar nggak? Atau saya yang buat kamu belajar? Hormat di sini? Gertak si preman Grip kini dengan tangan terkepal. Teman-temannya mulai mendekat. Salah satunya membawa pentungan kayu yang biasa mereka pakai buat ngatur parkir. Namun sebelum langkah mereka semakin jauh, tiba-tiba terdengar suara dari arah penjual kerupuk tua tadi. Jangan cari celaka, nak. Itu bukan orang biasa. Seketika suasana hening preman itu menoleh dengan ekspresi meremehkan. Loh, bapak siapa? Aku pernah lihat dia di TV. Itu Sersan Kepala Bram Santosa, Kopassus Grup 2. Waktu penyelamatan Sandera, Dinduga, dia yang berdiri paling depan, yang selamat waktu semua anggota regunya gugur. Para warga sekitar mulai berbisik. Beberapa pedagang bahkan mulai menarik barang dagangan mereka, seolah tahu sesuatu besar akan terjadi. Ketegangan meningkat, tapi Bram tetap berdiri dengan tenang, kedua tangannya masih di sisi tubuh. Preman Grip itu tertawa, tapi tawa gugup. Ah, paling juga cerita orang tua. Sekarang yang saya hadapi kamu, bukan cerita. Tangan si preman mulai meraih pentungan yang dijinjing temannya. Tapi kali ini, Bram mengangkat wajahnya penuh. Tatapannya tajam seperti ujung pisau. Ia bicara dengan nada tenang tapi menusuk. Saya sudah biasa menghadapi orang bersenjata yang bersembunyi di balik hutan dan mati demi keyakinan mereka. Tapi kamu cuma berani karena merasa dikeroyok ramai-ramai. Jangan sampai kamu menyesal karena salah pilih lawan hari ini. Diam, hening. Tak ada yang berani bicara. Untuk sesaat waktu terasa berhenti. Panas mentari kini menimpa langsung ke kepala para warga yang masih berdiri di sekitar lokasi kejadian. Tapi bukan panas itu yang membuat mereka berkeringat. Suasana terasa seperti seutas tali yang ditarik kencang dan tinggal menunggu putus. Preman Grip bernama Dadan, yang sejak tadi menjadi pusat kekacauan, mulai kehilangan muka di depan rekan-rekannya. Matanya menatap Bram, bukan lagi dengan percaya diri tapi penuh kebingungan. Ia masih tak percaya bahwa pria sederhana di depannya ternyata anggota pasukan elit. Grip nggak takut siapapun, gumam Dadan. Lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri daripada menantang. Ia lalu menyeringai, menyembunyikan rasa gentar yang mulai merambat dari leher hingga punggung. Dengan gerakan cepat yang seharusnya tak dilakukan di situasi seperti ini, Dadan mendorong bahu Bram dengan kasar. Dorongan itu cukup kuat membuat Bram mundur satu langkah, tapi tak membuatnya kehilangan kendali. Warga terkejut. Seorang penjual ikan bahkan menjatuhkan embernya, air berceceran di jalan. Tapi Bram, ia hanya berdiri, tak membalas. Belum, lo ngeremehin Grip ya? Mau ngajarin gua soal hormat? Teriak Dadan. Suaranya mulai meninggi, mulai tak stabil. Bram menghela napas pelan. Saya sudah diam. Kamu yang tidak tahu batas. 2 detik setelah kata-kata itu diucapkan, Dadan mengayunkan pukulan. Sebuah langkah bodoh yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Namun sebelum tangannya menyentuh wajah Bram, tubuhnya telah terpelintir dalam satu gerakan refleks. Hanya 1 langkah dan 1 putaran kecil dari Bram, dan Dadan kini sudah tersungkur di aspal. Kepalanya menghadap selokan. Semua terdiam, termasuk 2 preman Grip lainnya yang tadi sempat maju. Satu di antaranya bahkan menjatuhkan pentungan karena kaget. Warga mulai mendekat. Beberapa bertepuk tangan pelan. Tapi Bram segera mengangkat tangan memberi isyarat agar mereka diam. Aku tidak sedang berdinas. Aku juga bukan musuhmu. Tapi kau harus tahu batas, kata Bram datar. Dadan meringis.
Ia mencoba bangkit tapi bahunya terkilir. Matanya memerah menahan malu. Di belakangnya, temannya, Reza, mulai panik dan menariknya menjauh. Tapi bukan karena takut pada Bram, melainkan karena warga kini mulai berani angkat suara. "Itu dia yang sering malakin anak-anak sekolah," teriak seorang ibu dengan daster lusuh. "Iya, kemarin anak saya dimintain 10.000 cuman karena parkir motor bentar," sambung bapak pengantar barang. Warga yang semula diam kini mulai bersatu. Amarah yang selama ini terpendam pada ormas GRIB mulai meluap. Mereka merasa terwakili oleh satu orang asing yang bahkan bukan warga sekitar. Reza mencoba mengancam, "Kalian jangan macam-macam, GRIB nggak akan diam." Tapi kali ini tak ada yang gentar. Bram berdiri tenang di tengah mereka, dan itu saja cukup membuat keberanian warga tumbuh. "Sampaikan ke atasanmu," ujar Bram kepada Reza. "Jangan bawa nama ormas. Kalau isinya cuma pemalak berkedok rompi. Saya akan bicara ke Babinsa dan polisi setempat." Ini cukup. Lalu Bram mengangkat plastik belanjaannya yang sempat ia letakkan di atas motor. Ia bersiap pergi. Tapi sebelum itu ia menoleh sekali lagi. "Kau beruntung hari ini cuma sendirian. Kalau aku sedang berdinas, kau takkan pulang berdiri." Di sebuah warung kopi pinggir rel kereta, suasana malam itu terasa berat. Asap rokok menebal di bawah lampu remang-remang. 3 pria duduk di meja paling pojok, mengenakan rompi bertuliskan GRIB. Salah satu dari mereka adalah Reza, pria yang sempat membawa pentungan tempo hari. Di sampingnya duduk seorang pria bertubuh tambun dengan tato burung Garuda di lehernya. Jaka, ketua lapangan GRIB wilayah timur. "Loh, kok bisa kalian kalah sama satu orang aja? Malu-maluin." Hardik Jaka membanting gelas kopi. Reza menunduk. "Orangnya nggak biasa, Bang. Ada yang bilang dia Kopassus." "Kopassus? Emang kenapa? Dia lagi nggak bawa senjata kan? Nggak lagi berdinas, kita bales. Biar tahu GRIB nggak bisa dipermalukan gitu aja." Jaka menyalakan rokoknya. Matanya menyipit menatap jalanan luar warung. "Besok kita datangi dia, cari rumahnya. Kalau perlu, kirim 2 mobil anak-anak, kasih pelajaran, tapi jangan di pasar, di rumahnya. Biar dia tahu rasa." Reza tersenyum miring. "Beres, Bang. Gue udah dapat info. Rumahnya di gang belakang Masjid Al-Muttaqin, deket lapangan." Mereka bersulang gelas kopi. Tak sadar, satu orang, tukang parkir yang duduk di bangku dekat dapur tengah merekam percakapan itu. Diam-diam lewat ponselnya. Malam menjelang larut. Di sebuah rumah sederhana berdinding bata putih di gang sempit, Bram tengah mengiris cabai di dapur. Radio tua menyala lirih dengan siaran dangdut lawas. Tapi pikirannya tak sepenuhnya tenang. Ia tahu, konflik tidak berhenti hanya karena satu orang terjatuh. Terlalu banyak ego yang bermain. Tiba-tiba, pintu diketuk pelan. Seorang pria tua dengan kaos oblong dan jaket kusam masuk. Ia adalah Pak Imam, mantan Intel Kodim yang kini hidup sebagai tukang ojek malam. Mereka berdua punya sejarah di masa lalu. Sama-sama pernah tergabung dalam operasi pembebasan Sandera 10 tahun silam. "Ada yang ngelapor ke saya. Anak-anak GRIB rapat tadi malam. Mereka mau nyerang rumah kamu." Jaka, ketua lapangan mereka, yang "Pimpin," ujar Pak Imam pelan sambil menyalakan rokok. Bram menghela napas. "Saya sudah menduga. Kamu masih bisa mundur, Bram. Diam. Laporkan ke komando. Tapi kamu harus pilih. Kamu prajurit atau warga sipil biasa sekarang." Bram menatap langit-langit. Rumahnya, lalu menunduk dalam. "Saya pilih satu, saya warga. Tapi kalau warga diinjak, saya akan bertindak sebagai manusia, bukan tentara." Pak Imam tersenyum tipis. "Kalau begitu, besok pagi saya bawa orang. Biar mereka juga tahu, kita bukan hidup di zaman preman." Pagi datang dengan cepat. Suara azan subuh baru saja berlalu ketika 2 mobil Avanza gelap tanpa plat resmi menyusuri gang sempit menuju rumah Bram. Di dalamnya, 8 orang bertubuh besar memakai jaket hitam. Di bawah kursi mereka tergeletak tongkat besi, rantai, dan sebilah parang kecil.
Sementara itu di rumah Bram, keadaan tampak tenang. Bram duduk di kursi depan rumah, mengenakan kaos hitam dan celana training. Di tangannya secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Tak lama suara deru mesin terdengar. 2 mobil berhenti tepat di depan pagar. Reza keluar lebih dulu. Disusul Jaka dan 5 anak buah lainnya. "Hei Bang Kopassus!" teriak Jaka. "Keluar lo! Hari ini bukan pasar. Ini rumah lo. Siap nggak kalau kita kasih pelajaran?" Bram meletakkan cangkirnya. Ia bangkit. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut, brak! 2 pintu rumah di sebelah kanan dan kiri terbuka bersamaan. 6 pria keluar mengenakan kaos hijau loreng, tanpa lencana. Tapi dari sikap dan cara berdiri, mereka jelas bukan orang biasa. Satu di antaranya Pak Imam berdiri paling depan. Ada yang bilang mau kasih pelajaran? "Ayo, kita belajar sama-sama." Raut wajah Jaka mendadak pucat, bukan karena jumlah mereka kalah, tapi karena yang berdiri di depannya adalah mantan-mantan pasukan khusus. Beberapa dari mereka bahkan masih aktif tapi menyamar sebagai warga. Suasana mendadak beku. Bram bicara pelan, tegas. "Kau datang ke rumah saya, membawa ancaman, menantang orang yang tidak sedang berdinas. Kau pikir negara ini milikmu?" Jaka mencoba bicara tapi suaranya tercekat. Bram mendekat. "Kau tidak akan saya sentuh. Tapi mulai sekarang, setiap langkahmu diawasi, tidak oleh saya, tapi oleh negara. Dan negara tidak pernah lupa. Pagi yang mencekam langit kelabu menggantung rendah di atas kota kecil itu. Udara pengap, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sejak insiden kemarin, gang tempat tinggal Bram tak lagi sama. Warga menjadi lebih waspada. Tiap langkah yang terdengar di malam hari menimbulkan detak jantung lebih kencang dari biasanya. Di satu sisi, ketenangan mulai tercipta. Tapi di sisi lain, grip justru meradang. Harga diri mereka diinjak. Bukan oleh institusi, tapi oleh seorang warga biasa yang diam-diam membawa nama besar. Di markas semi tersembunyi mereka di gudang tua bekas pabrik kayu, Jaka berdiri mematung di depan papan strategi. Tangannya mengepal. Di sampingnya Reza masih menahan perban di lengan akibat tertarik saat hendak kabur semalam. "Kita habis kalau diam," gumam Jaka. "Anak-anak udah mulai takut. Wilayah pasar mulai kosong. Kita kehilangan pengaruh. Uang parkir, setoran kios hilang semua." Reza mengangguk pelan. "Lo mau balas?" Jaka menatap lurus. "Gue udah kontak orang atas. Kali ini kita pakai jalur gelap. 1 nama udah gue kasih." Reza menegang. "Maksud lo, kita pakai ormas bayaran?" Jaka tak menjawab. Tapi sorot matanya cukup menjelaskan bahwa jalan damai sudah ditutup. Dalam pikirannya, jika ia jatuh, setidaknya jatuh sambil membuat musuhnya ikut terseret. Laporan masuk ke komando di sisi lain kota, di sebuah markas kecil TNI di pinggiran. Letda, Letnan II, Wicaksono, perwira muda yang membawahi beberapa babinsa, wilayah perbatasan, menerima laporan dari bawahannya. "Lapor, Pak. Ada informasi dari warga dan sumber sipil. Salah satu anggota Kopassus nonaktif diserang kelompok sipil berbaju ormas. Ada indikasi pelibatan preman bayaran. Ini rekaman CCTV-nya." Wicaksono menatap layar laptop. Ia melihat wajah Bram, dan ia langsung terdiam. Dalam hitungan detik, ia mengangkat telepon dengan nada tegas. "Saya Letda Wicaksono. Lapor. Potensi ancaman terhadap anggota aktif dan eks-kesatuan. Mohon izin pelibatan satuan pengamanan terbatas. Ini bukan sekadar konflik sipil." Suaranya dingin. Ia tahu siapa Bram. Ia tahu apa artinya jika negara membiarkan orang seperti Bram disakiti. Itu bukan sekadar penganiayaan. Itu serangan terhadap kehormatan pasukan khusus. Kembali ke Bram di rumahnya, Bram menyusun dokumen. Ia tak hanya mantan Kopassus, tapi juga pernah bertugas sebagai instruktur intelijen. Ia tahu pola pikir musuh. Dan ia tahu, orang seperti Jaka tidak akan berhenti hanya karena kalah. Pak Imam masuk tanpa mengetuk. Di tangannya ada sebuah flash disk, rekaman dari pasar.
Mereka sekarang gandeng preman dari luar kota, bukan anak grip biasa. 2 orang pernah masuk LP karena penyerangan petugas. Bram mengambil flash disk itu, memasangnya di laptop. Matanya menyipit saat melihat wajah 2 pria botak dengan tato di pelipis. Ini bukan cuma soal harga diri lagi, Pak. Ini pernyataan perang. Pak, Imam mengangguk pelan. Kalau kamu turun tangan lagi, kamu nggak sendiri. Bram menatap layar kosong. Suaranya pelan, tapi penuh amarah yang tertahan. Kalau negara nggak bergerak, biar rakyat yang berdiri. Pagi harinya, berita tentang penangkapan ormas liar menyebar luas. Video penyergapan yang direkam warga viral di media sosial. Judul-judul berita bermunculan. TNI gerebek ormas preman di tengah malam, pimpinan GRIP diamankan. Salah, serang orang, GRIP tak tahu targetnya Kopassus Purnawirawan. Di ruang interogasi Polres, Jaka duduk lunglai. Jaksa dan perwira dari Denintel duduk di depannya. Mereka tidak berteriak. Mereka hanya memperlihatkan satu dokumen, rekam jejak Bram sebagai anggota Kopassus, yang pernah menyelamatkan Sandera di Papua dan Timor Leste. Kau tahu siapa dia? Kau tahu siapa yang tadi malam kau tantang? Suara jaksa dingin. Jaka tak menjawab. Jaksa melanjutkan. Dia bukan cuma prajurit, dia simbol dari negara yang kau tantang. Dan negara tidak pernah main-main, sementara itu Bram duduk di beranda rumahnya. Tak ada rasa bangga, tak ada selebrasi. Ia hanya menatap langit pagi yang kini cerah. Pak Imam duduk di sampingnya. Kau tahu negara akhirnya turun tangan karena satu hal, ujar Pak Imam pelan. Apa itu? Karena kau diam tapi tak pernah lari, dan itu lebih menakutkan dari 1000 peluru. Bram tersenyum samar. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi satu babak penting telah tertutup. Dan kali ini, bukan dengan darah, tapi dengan keberanian. Dan dia dulu. Pagi di pasar itu tak pernah terasa sesunyi ini. Biasanya suara pedagang dan teriakan tukang parkir mengisi udara sejak subuh. Tapi kini, hanya ada bisikan warga yang masih tak percaya. GRIP bubar, markasnya disegel, dan ketuanya masuk bui. Di salah satu lapak sayur, Bu Yati, pedagang langganan, pemalahkan Reza duduk sambil menahan tangis. Bukan tangis sedih, tapi haru. Ia tak perlu lagi menyisihkan uang retribusi liar yang memaksa anaknya tak bisa lanjut sekolah. Gusti Allah ndak sare, nak, gumamnya sambil menyeka air mata. Bram, yang pagi itu datang mengenakan jaket abu-abu dan topi biasa, berjalan, menyusuri pasar. Semua orang menatapnya dengan hormat. Tapi Bram hanya tersenyum kecil dan membungkuk sopan setiap kali disapa. Bukan saya yang hebat, ujarnya pada Pak Imam yang menyusul dari belakang. Rasa takut mereka yang memberi kita kekuatan. Di Polres, penyidikan terhadap para anggota GRIP dan jaringan preman bayaran berjalan lancar. Fakta-fakta mengejutkan terkuak. Ternyata GRIP telah membangun jaringan pungli dari pasar, terminal, hingga parkiran tempat wisata. Jaka, dalam kondisi mental yang terguncang, mulai membuka mulut. Ia mengaku banyak hal, bahkan menyebut beberapa pejabat lokal yang dulunya menutup mata. Sementara itu, di markas kecil TNI tempat Letda Wicaksono berdinas, suasana haru terjadi. Bram datang memenuhi panggilan, bukan sebagai tersangka atau korban, tapi sebagai simbol keberanian sipil yang menginspirasi aparat. Letda Wicaksono menyambutnya dengan hormat. Kami, atas nama kesatuan, menyampaikan penghargaan. Karena keberanianmu, kami tersadar bahwa ketertiban bukan hanya tanggung jawab berseragam. Bram menolak penghargaan formal. Biarkan warga merasa ini kemenangan mereka, ucapnya. Kalau saya naik panggung, mereka tetap jadi penonton. Tapi kalau mereka merasa ikut berjuang, mereka akan terus jaga wilayahnya. Minggu pagi, 2 minggu setelah peristiwa itu, pasar sudah hidup kembali. Tapi kini tanpa pungli. Area parkir kini dikelola oleh koperasi warga. Uang parkir resmi masuk kas bersama dan digunakan untuk kebersihan serta beasiswa anak-anak pasar warga. Membentuk kelompok jaga malam yang anggotanya bergiliran.
pedagang, pemuda masjid, bahkan tukang beca. Bram, ia tak memimpin, tapi selalu hadir. Diam-diam memberi saran, melatih beberapa pemuda bela diri ringan di lapangan RW sore itu. Anak-anak bermain bola di gang, tertawa bebas. Di pojok gang, seorang bocah kecil menunjuk Bram. Itu Pak Bram, yang ngusir preman-preman itu. Bram hanya tertawa. Ia menatap langit yang kini tak lagi kelabu. Tak perlu pujian, tak perlu sorotan. Karena bagi Bram, keheningan damai lebih lantang dari ribuan tepuk tangan. Beberapa bulan berlalu sejak penangkapan Jaka dan anggota GRIB. Pasar kecil di kota itu kini menjadi contoh ketertiban yang menginspirasi wilayah lain. Bram tak lagi hanya dikenal sebagai mantan Kopassus, tapi sebagai sosok yang membangkitkan keberanian warga. Pagi itu, Bram duduk bersama beberapa tokoh masyarakat dan aparat desa di balai desa. Mereka merumuskan program keamanan mandiri yang melibatkan semua elemen masyarakat. Bram mengingatkan, keamanan itu bukan milik satu orang atau satu kelompok, tapi milik kita semua yang mau menjaga. Puyati, yang dulu menangis karena tekanan preman, kini tersenyum lega saat menyampaikan, "Anak saya sudah bisa sekolah tanpa takut harus menyumbang ke preman. Itu hadiah terindah." Di sebuah acara kecil di lapangan RW, warga berkumpul untuk merayakan keberhasilan mereka menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Bram berdiri di depan, kali ini bukan sebagai pahlawan militer, tapi sebagai bagian dari masyarakat. Ia menutup kata sambutannya dengan kalimat yang sederhana tapi dalam. Premanisme bukan hanya soal kekerasan, ia soal ketakutan yang harus kita lawan dengan keberanian dan kebersamaan. Jangan biarkan ketakutan menjadi penguasa hati kita, karena sejatinya kekuatan ada pada kita yang berani berdiri bersama. Sorak-sorai menggema, anak-anak berlari-lari, pemuda dan pemudi bergandengan tangan, dan warga tua tersenyum haru. Bram memandang ke langit senja, merasakan kedamaian yang dulu hanya dia impikan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keberanian seorang individu bisa mengubah nasib banyak orang. Dan ketika masyarakat bersatu, tak ada yang mustahil untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Premanisme mungkin bisa menakut-nakuti sementara, tapi persatuan dan keberanian akan selalu menang pada akhirnya. Terima kasih sudah mengikuti kisah inspiratif tentang keberanian melawan premanisme yang mengancam kedamaian kita. Ingat, setiap dari kita punya kekuatan untuk berdiri bersama dan menjaga lingkungan tetap aman dan damai. Kalau kamu terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman serta keluarga kamu. Karena bersama-sama kita bisa melawan ketakutan dan membangun komunitas yang kuat dan penuh keberanian. Jangan lupa juga subscribe untuk cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan jaga solidaritas. Salam damai.